Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Triapsari, biasa dipanggil Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah fonetik, yaitu mengenai proses terjadinya bunyi. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebelum kita memasuki materi, teman-teman harus memahami terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan bunyi bahasa? Nah, teman-teman, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Artinya, tidak semua bunyi dapat dikatakan dengan bunyi bahasa. Tetapi, bunyi bahasa sendiri harus dihasilkan oleh manusia dan melalui proses-proses tertentu di dalam alat ucap manusia. Setelah kita memahami apa sih bunyi bahasa tersebut, di sini kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa tersebut. Nah, secara umum, proses terjadinya bunyi bahasa yaitu terjadi apabila udara dihisap ke dalam paru-paru, kemudian dihembuskan keluar. Nah, pada saat udara tersebut dihembuskan, akan mengalami hambatan-hambatan pada alat bicara atau alat ucap manusia, seperti pita suara, lidah, bibir, dan langit-langit. Terjadinya hambatan-hambatan pada alat bicara tersebut akan menyebabkan bunyi bahasa itu terbentuk. Namun, jika udara tidak mengalami hambatan sama sekali, maka bunyi bahasa tidak dapat dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada syarat proses terjadinya bahasa. Secara garis besar, proses terjadinya bahasa terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu proses mengalirnya udara, yang kedua yaitu proses fonasi, yang ketiga ada proses artikulasi, yang keempat ada proses oronasal. Nah, keempat proses ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada tahap yang pertama yaitu proses mengalirnya udara. Proses ini adalah proses mengalirnya udara dari paru-paru. Nah, paru-paru sendiri memiliki fungsi sebagai sumber arus udara. Udara yang keluar dari paru-paru dipompa menuju pita suara dan saluran vokal. Aliran ini disebut dengan arus udara agresif, yaitu udara dari paru-paru. Tanpa adanya aliran udara ini, bunyi bahasa tidak akan terbentuk. Yang kedua yaitu ada proses fonasi. Proses fonasi ini merupakan proses pembentukan suara di pita suara yang berada di tenggorokan. Nah, ketika udara melewati pita suara dan pita suara tersebut bergetar, maka akan menghasilkan bunyi bersuara. Namun, apabila pita suara tersebut tidak bergetar, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tak bersuara. Posisi dan keadaan pita suara ini menentukan jenis bunyi yang dihasilkan, baik itu bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Kemudian yang ketiga ada proses artikulasi. Setelah suara dasar terbentuk melalui proses fonasi, suara tersebut akan diarahkan ke alat-alat artikulasi. Alat artikulasi ini meliputi lidah, bibir, gigi, gusi, dan langit-langit. Nah, pergerakan dan posisi alat-alat artikulasi ini membentuk bunyi bahasa yang berbeda-beda, seperti contoh bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Dengan kata lain, proses artikulasi berfungsi untuk memodifikasi suara dasar agar menjadi bunyi bahasa yang bermakna. Kemudian yang terakhir ada proses oronasal. Nah, proses oronasal merupakan proses pengeluaran udara melalui rongga mulut dan rongga hidung. Apabila udara tersebut keluar melalui rongga mulut, maka bunyi bahasa yang dihasilkan yaitu bunyi oro atau bunyi oral. Namun, apabila udara tersebut
keluar melalui rongga hidung, maka bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi nasal seperti dan en. Selanjutnya ada alat-alat bicara. Seperti pada gambar di samping, ada 25 alat bicara pada manusia, seperti paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara, rongga kerongkongan, dan lain-lain. Nah, semua alat-alat bicara ini bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian ada juga fungsi dan cara kerja alat-alat bicara. Yang pertama yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk bernafas atau sumber arus udara yang merupakan syarat utama dalam pembentukan terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua ada pangkal tenggorok atau laring. Adalah sebuah rongga pada tenggorokan yang di ujungnya terdapat pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Yang ketiga ada rongga kerongkongan atau faring, berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Bunyi yang dihasilkan oleh rongga kerongkongan ini disebut dengan bunyi faringal. Contohnya adalah Yang selanjutnya ada langit-langit lunak atau disebut dengan velum. Dalam langit-langit lunak ini beserta bagian ujungnya yang disebut dengan anak teka dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Yang kelima ada langit-langit keras. Langit-langit keras ini berfungsi sebagai artikulator pasif. Nah, artikulator pasif sendiri merupakan artikulator yang diam dan tidak bergerak. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa, artikulator pasif ini harus bekerja sama dengan artikulator aktif. Nah, langit-langit keras ini harus bekerja sama dengan artikulator aktif, yaitu ujung lidah atau daun lidah. Yang keenam ada gusi. Gusi dalam atau alveolum. Dalam pembentukan bunyi bahasa berfungsi sebagai artikulator pasif. Sebagai artikulator pasif, maka harus bekerja sama dengan artikulator aktif. Artikulator aktif yang akan bekerja sama dengan gusi dalam adalah ujung lidah. Sehingga bunyi yang dihasilkan adalah bunyi apiko-alveolar. Selanjutnya adalah gigi atau denta, yang memiliki fungsi pokok untuk mengunyah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gigi berfungsi sebagai pembantu artikulator lain. Nah, seperti contoh bunyi bahasa yang dihasilkan akibat kerjasama dari hambatan gigi atas dan juga bibir bawah adalah bunyi labiodental. Selanjutnya adalah bibir atau labia, yang memiliki fungsi pokok sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa, bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Dan yang terakhir ada lidah, yang memiliki fungsi pokok sebagai alat perasa atau untuk memindahkan makanan yang sedang dan akan dikunyah. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa, lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan juga ujung lidah. Ada pula bunyi yang dihasilkan akibat kerjasama akar lidah dengan rongga kerongkongan, yaitu bunyi radikofaringal.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa tidak terbentuk secara sederhana, melainkan melalui rangkaian proses yang sangat kompleks. Bunyi bahasa terjadi melalui dari 4 tahapan utama, yaitu proses mengalirnya udara dari paru-paru. Yang kedua ada proses fonasi di pita suara. Kemudian yang ketiga ada proses artikulasi oleh alat ucap. Dan yang terakhir ada proses oronasal melalui rongga mulut dan rongga hidung. Nah, pemahaman mengenai proses terjadinya bunyi dan juga fungsi-fungsi pada alat bicara sangat penting dalam kajian fonetik, karena menjadi dasar untuk menganalisis bunyi-bunyi bahasa secara ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.